نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة kaum muslimin, Bapak, Ibu, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kembali di kesempatan yang mubarakah ini kita senantiasa berzikir kepada Allah. Kita senantiasa kembali bermudzakarah tentang kekayaan hidup kita yang paling besar, yaitu nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana nikmat iman ini diberikan kepada Allah secara terbatas, terbatasnya nikmat iman ini adalah sebagaimana hikmah yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada makhluknya al-jinna wal insa, yaitu makhluknya dari golongan jin dan manusia, di mana makhluk ini dikaitkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam hikmah kehidupannya. Tidak hanya mereka menjalani satu kehidupan, ternyata mereka adalah berada di dalam dua kehidupan yang tidak sama dengan makhluk-makhluknya yang lain, yaitu kehidupan dua sisi poros kehidupan yang bertentangan, yang tidak mungkin terkumpul pada seorang hamba. Kehidupan sa'adah dan kehidupan syaqawah, kehidupan berbahagia dan kehidupan sengsara. Tidak pernah ada seorang hamba bisa mengumpulkan kehidupan bahagia dan sengsara secara bersama. Yang ada adalah sebagian mereka orang yang berbahagia dan sebagian mereka adalah orang yang sengsara. Hal yang demikian memahamkan kepada kita hidup bahagia adalah hidupnya orang terbatas,
dan hidup sengsara juga hidupnya orang terbatas. Ini adalah kehidupan secara kauniyah. Ternyata nikmat bahagia secara kenyataan adalah diraih oleh orang-orang tertentu. Dan nikmat sengsara juga didapatkan orang-orang tertentu. Dan ternyata manusia sekecil apapun, dimanapun mereka berada, meskipun dia adalah anak-anak kecil, atau meskipun dia adalah orang-orang yang sudah tua, sudah udur, tapi dua kehidupan ini tidak bisa mereka hindari. Antara menjadi orang sengsara atau menjadi orang berbahagia. Secara kenyataan pada akhirnya al-jinna wal insa akan berada di dalam salah satu kehidupan ini. Dan di saat yang sama Allah Azza wa Jalla juga mengkaitkan kehidupan hidayah juga ternyata kehidupan terbatas. Kehidupan hati menerima kebenaran dan kehidupan hati tidak bisa menerima kebenaran juga ternyata terbatas. Dan demikian akhirnya menjadi bertemu antara hikmah syariah dengan hikmah kauniyah, antara kaidah yang Allah datangkan kepada al-jinna wal insa secara din, secara syar'i, secara wahyu, dan antara kaidah yang Allah datangkan kepada jin dan insa secara takdir. Dan kedua-duanya adalah berangkat dari kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, berangkat dari kalimatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau urusan hidayah adalah berangkat dari perkataan wahyu yang dikirim oleh Allah Azza wa Jalla kepada para utusannya, para rasul. Sedangkan realitas orang berbahagia dan orang sengsara adalah terkait dengan perkataan Allah secara takdir, terkait dengan perkataan Allah Azza wa Jalla, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, maka Allah mengatakan kepada sesuatu itu kun. Allah berkata kun, maka terjadilah. Terjadilah kehidupan sengsara, terjadilah kehidupan bahagia dengan qada dan qadar Allah. Dan hikmah dari perjalanannya qada dan qadar Allah orang yang berbahagia dan sengsara ini adalah berada di dalam perkataan Allah yang ada di dalam wahyu. Karena itu wahyu menerangkan tentang ilmu, menerangkan tentang iman, menerangkan tentang hidayah, menerangkan tentang perintah, menerangkan tentang larangan, dan disitulah sebab-sebab yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari dulu menjadi jelas, tidak ada orang yang hidupnya sengsara secara takdir, melainkan miskin secara agama. Tidak ada orang yang hidupnya bahagia secara takdir, melainkan orang yang kaya secara agama. Maka di situ kemudian ulama mengatakan ad-dinu kulluhu minallah. Ternyata dari situ agama semuanya adalah datang dari Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dan dari sana manusia mendapatkan jawaban
apa yang mereka cari, kesuksesannya secara kauniyah, secara kehidupan nyata, keselamatannya, kemenangannya, kebahagiaannya terjawab, harus kembali kepada petunjuk syariat Allah, harus kembali kepada hidayahnya Allah Azza wa Jalla. Dan tidak henti-hentinya Allah selalu menunjukkan tatanan ini, aturan ini, hikmah yang sangat dalam ini. Dan tidak henti-hentinya orang-orang yang mereka telah meraih adalah orang yang meraih tatanan ini. Dan orang-orang yang mereka selalu gagal, selalu tertinggal, selalu terbelakang adalah orang-orang yang mereka tidak meraih tatanan ini. Dari sanalah Allah Azza wa Jalla selalu mengingatkan di dalam hadis qudsi, kalau seorang hamba mendapati khairan, kebaikan, falyahmadillah. Kalau seorang hamba yang mendapati ghaira dalika, yang didapati bukan itu, siapapun dia, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan mencari kambing hitam, jangan menyalahkan siapa-siapa. Fala yalumanna illa nafsah, janganlah mencela, janganlah menyalahkan kecuali pada diri sendiri. Baik keburukan dari akibat atau keburukan dari sebab. Karena keburukan secara utuh adalah terkumpulnya keburukan akibat dan keburukan sebab. Kalau kita mendapati kehidupan kita tidak mendapatkan khairan, innama hiya, Allah mengingatkan hanyalah sebab-sebab, yang dari sebab-sebab itu melahirkan akibat-akibat. Innama hiya a'malukum, itu karya kalian, itu karya kalian. Innama hiya a'malukum uhsiha lakum, Allah yang menetapkan pada kalian dengan keadilannya Allah, dengan ihsannya Allah, dengan rahmatnya Allah, dengan hikmahnya Allah Azza wa Jalla. Sehingga apalagi menyalahkan Allah Rabbul Alamin, menyalahkan orang lain pun saja tidak boleh, karena Allah sudah mengingatkan alla taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada di dalam hidup satu biji debu dosa seseorang itu yang menimpa orang lain, nggak ada. Kegagalan seseorang itu karena gagalnya orang lain, itu tidak ada. Maka Allah mengingatkan fala yalumanna illa nafsah. Janganlah mencela, janganlah menyalahkan, janganlah mencari persoalan illa nafsah. Dan ini kaidah yang hakikatnya dinuna, agama kita ini adalah sirat. Agama kita lebih banyak dijelaskan oleh Allah dengan istilah sabil, lebih banyak dijelaskan oleh Allah dengan istilah sirat, jalan, proses. Sirat sebuah thariqah, sebagaimana Rasul pun memahami seperti ini, mewasiatkan seperti ini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi menyelamatkan kebahagiaan dengan agama, alaikum bisunnati. Bukan cuma sekedar alaikum bil Islam, bukan.
Alaikum bismil Islam. Wajib kalian dengan Islam. Wajib kalian dengan merek Islam. Enggak. Alaikum bisunnati. Ma huwa sunnah? Ay at-tariqah al-maslukah. Sunnah adalah jalan, tariq, yang ditempuh dengan kaidah yang standar. Demikian juga Allah Azza wa Jalla ngajari kita bukan ihdinal Islam as-sahih, ihdinas siratal mustaqim. Allah Azza wa Jalla juga mengingatkan kepada kita, fattabi'uhu wa anna hadha sirati. Ini loh jalanku. Fattabi'uhu, ikutilah. Allah tidak hanya bilang inilah agamaku, ikutilah. Enggak. Allah menggunakan bahasa yang lebih konkret, wa anna hadha sirati. Ini jalanku. Fattabi'uhu, ikutilah. Wala tattabi'u subula, di sana ada jalan-jalan yang lain. Jangan kalian ikuti. Fatafarraqa, kalian akan terbuang. Allah juga mengingatkan di dalam ayat yang lain. Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, Qul hadihi sabili. Katakanlah Muhammad SAW, inilah sabil, jalan. Ad'u ilallah ala basiratin. Jalan itu di sana ada kaidahnya, ala basirah, ilmu. Ana wa manittaba'ani. Saya dan orang yang ngikuti saya sama, yaitu ngikuti jalannya Allah ala basiratin. Ayo ikhwah, apa makna dari semuanya ini? Agama kita bukan agama slogan. Sehingga kita ketika diajari oleh Allah dengan perjalanan kita, hatta tarji'a ila dinikum, hatta tarji'u ila dinikum. Kalian harus kembali kepada agama kalian, bukan kemudian datang ke kelurahan. Pak, KTP saya masih Islam enggak? Bukan, enggak ada gunanya. Ya. Terus atau pergi ke tetangga-tetangga. Kamu masih mengatakan saya Islam enggak? Oh iya. Oh sudah selesai. Bukan. Ya. Karena Allah sudah mengingatkan, din itu adalah sirat, berarti yang dilihat apa? Ya jalan. Jalan kita pakai ilmu enggak? Loh Ustaz, jalan kita sudah pakai ilmu. Jalan itu ada yang di depan, ada yang di akhir, ada yang di tengah. Kan begitu kan? Dari depannya betul enggak? Kan begitu. Di depannya betul, di tengah-tengah masih betul enggak? Di tengah-tengah masih betul, bisa bertahan enggak sampai di akhir masih betul? Banyak yang harus dilihat. Karena itu jangan kepedean. Dan hari ini penyakit kita adalah, sudah kalau ditanya imanmu itu tinggi atau lemah, jawab kita apa? Hah? Mohon maaf, jujur-jujuran aja. Iman kita itu tinggi apa lemah? Lemah. Tapi kalau disalahin, kita cenderung terima atau menolak? Aneh kan? Inilah manusia aneh. Ya. Sahabat itu imannya apa? Luar biasa. Tapi kalau disalahin, lapang hati. Kalau dilurusin terbuka, catatan jeleknya diabadikan oleh Allah aja terima. Catatan jelek para sahabat, bahkan istri Nabi, ada di Al-Quran. Aisyah itu radhiyallahu anha, Hafsah radhiyallahu anha, catatannya masih ada di Al-Quran. Dalam surat At-Tahrim, Allah masih jelaskan, setiap orang yang membaca tafsir ulama tentang itu akan ingat kesalahannya Aisyah radhiyallahu anha, akan ingat kesalahannya Hafsah radhiyallahu anha, akan ingat kisah
Abu Bakar datangi anaknya, Umar datangi anaknya. Loh, itu ahli surga. Karena tahu melihat jalan. Kita ini kalau ditanya imannya lemah, afwan Ustaz. Tapi kalau dilurusin, wah kok kita disalahin ya? Kok kita tidak dinilai benar ya? Loh kan aneh. Kalau ditanya imanmu hebat, ilmumu banyak apa sedikit? Sangat sedikit Ustaz. Begitu dilurusin, kok disalahin ya? Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana hari ini apa yang banyak ditunjukkan oleh Allah tentang fenomena ini. Dan ini adalah penyakitnya orang-orang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika ulama berbicara tentang beriman kepada Allah dan ulama menerangkan beriman kepada Allah itu adalah laisa bitamanni, bukan ilmu ngayal. Padahal kita tahu beriman kepada Allah adalah membicarakan sesuatu yang gaib. Kan yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada perkara yang gaib. Tapi ulama mengingatkan al-imanu alaniyah. Iman itu sesuatu yang konkret. Kalau tidak konkret, gak bisa dibuat melawan yang konkret. Istri tersenyum, konkret gak? Konkret. Anak nangis teriak-teriak, konkret gak? Konkret. Jadi ketua yayasan tiba-tiba ada nyumbang 1 miliar, konkret gak? Konkret. Jadi sekretaris yayasan tiba-tiba disuruh bawa ngambil duit di bank 1 miliar, konkret gak? Konkret. Dia bisa ngomong kepada ketuanya, nanti aja seminggu lagi. Lagi apa? Lagi sibuk. Padahal bukan lagi sibuk. Nunggu seminggu uangnya beranak. Kalau 1 miliar seminggu beranak berapa itu? Lumayan dapat simpenan. Konkret semua. Lah kalau imannya ngayal, pakai apa untuk menjawab ini? Gak bisa. Karena itu di dalam kita melihat iman, para ulama kita bukan membicarakan iman dengan bahasa-bahasa subhat. Dan itu adalah metodologi Al-Quran. Pembicaraan tentang iman, pembicaraan tentang mengenal Allah Azza wa Jal adalah lughatul muhkam. Bahasa muhkam. Bahasa terang benderang. Bahasa konkret. Sebagaimana konkretnya ini digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ka'annaka tarah. Kamu seperti melihat Allah. Fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak bisa seperti melihat Allah, maka kamu selalu hadir, tidak pernah kamu kosong dari merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Ini adalah perkara yang konkret. Sekarang kalau Bapak Ibu pernah ketemu uang 100 ribu enggak? Hah? Pernah ketemu enggak? Sekarang punya enggak? Di tangan ada yang pegang? Banyak yang pegang tuh, banyak yang enggak pegang. Hah? Banyak yang pegang tuh, banyak yang enggak pegang. Bapak pegang? Enggak. Coba terangkan uang 100 ribu. Bisa enggak nerangkan uang 100 ribu? Warnanya apa? Konkret itu, padahal uangnya sudah enggak ada. Di situ ada gambarnya siapa? Hah? Nah, konkret enggak? Konkret. Bapak seneng enggak? Seneng. Cinta enggak uang 100 ribu? Cinta. Loh, konkret semua itu jawabannya.
Ini konkret. Padahal uangnya sudah nggak ada nih. Uangnya sudah gaib. Tapi pembicaraan tentang 100 ribu masih konkret. Sehingga bisa dibuat membujuk orang. Istrinya lagi marah-marah, tenang. Kamu senang uang 100 ribu enggak? Iya. Sudah, jangan marah dulu. Nanti seminggu lagi insya Allah ada 100 ribu. Senyum dia. Padahal besok datangnya cuma 5 ribu. Itu konkret. Nah terus apa yang dibuat ini kalau normal? Sekarang kalau kamu tak kasih 100 ribu ya, tapi nggak usah ngaji. Apa yang dipakai melawan? Sementara yang di sini 100 ribu itu sudah konkret. Oh, istri saya senyum nih kalau 100 ribu. Saya bisa beli ini, beli ini, beli ini. Apa yang dipakai melawan? Cuma kita mengatakan saya mukmin. Bahasa saya mukmin masih diingat nggak waktu pegang uang 100 ribu? Masih? Nggak ingat. Nggak ingat. Semangat saya mukmin ketika ada 100 ribu hilang. Karena nggak konkret. Harusnya yang diingat adalah kaidah-kaidahnya yang konkret, jalan-jalan iman yang konkret. Karena itulah persoalan iman adalah persoalan agama yang paling besar. Kalau agama itu sirat, agama itu sabil, agama itu tarik, maka orang harus detail melihat tarik, detail melihat sabil, detail melihat apa? Jalannya Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan al-iman bid'un wa sab'una subbah. Iman itu bercabang. Kan begitu kan? Ada pangkalnya, ada dahannya, rantengnya, ada ujungnya, ada buahnya. Kan begitu. Terus kalau kita ngelihat harusnya menyeluruh. Iman saya kok nggak bisa pakai jawab ini. Saya ngaku beriman, istri saya begini, kok bingung saya. Saya ngaku beriman, pimpinan saya di kantor begini, kok saya bingung. Harusnya kan diperiksa. Caranya meriksa apa? Saya mukmin, selesai. Enggak. Kita buka lembaran-lembaran data-data iman kita. Akarnya iman saya mana? Diperiksa sesuai enggak dengan kaidah. Akarnya betul, dahannya mana, rantengnya mana, kaidahnya mana, periksa. Itu kan begitu. Rantengnya betul, dahannya betul, daunnya mana, periksa. Daunnya betul, buahnya mana, periksa. Dan semuanya ini ada ilmunya semua. Bicara akar ada ilmu, bicara dahan ada ilmu, bicara ranting ada ilmu, bicara daun ada ilmu, bicara buah ada ilmu. Semuanya nggak bisa dibicarakan dengan asal ngayal. Maka kaum muslimin bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, seperti ini iman. Bahasa-bahasa iman menunjukkan sirat, menunjukkan sabil, menunjukkan tarik. Di mana ada bidayah, ada nihayah, di mana ada usul, di mana ada ta'amul iman, di mana ada ziyadatul iman, semua harus dilihat. Jangan selalu berbicara iman dengan bahasa global. Loh, saya sudah ngaku ahlussunnah kok, saya juga sudah mau. Lah maunya itu gimana? Ini ayo ikhwah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Karena itu dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengawal perjalanan iman para sahabat-sahabatnya, Rasulullah itu tidak berbicara serampangan. Semua pembicaraan adalah ala basirah, proporsional kepada yang sedang kena ujian jelek, kepada yang kena ujian baik, kepada yang ditawari solusi. Rasulullah itu berbicara detail. Ada orang miskin, utangnya banyak. Ya, orang miskin, utangnya banyak. Datang kepada Rasulullah mengadu. Apa Rasulullah? Rasulullah tanya, kamu masih punya apa? Saya punya kampak ya Rasulullah. Bawa itu kampakmu ke hutan.
Kenapa Rasulullah tidak panggil Abu Bakar? Ya kan? Harusnya kan cukup panggil Abu Bakar. Abu Bakar, kamu kasih modal. Ya kan begitu. Kenapa Rasulullah nggak melakukan itu? Rasulullah SAW itu detail berbicara tentang perbaikan din. Rasulullah SAW melihat ada orang hidupnya kepayahan seperti ini. Kemudian sahabat-sahabat dilihat. Kemudian Rasulullah SAW langsung menerangkan tentang man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Kemudian Rasul mengambil sorbannya, dibukakan, dibentangkan, kemudian orang menangis semua, hartanya dimasukkan di dalam sorban itu semua, dan sampai bergunung-gunung diangkat oleh Rasulullah, disodakohkan. Kenapa yang pertama tidak dikasih ini? Kenapa yang ini tidak disuruh cari kampak? Ada orang bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang baik untuk saya? Birrul walidain. Ada lagi orang bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang baik untuk saya? Jihad. Apalagi ya Rasulullah, amal yang baik untuk saya hajjun mabrur. Loh, kenapa Nabi beda-beda memberikan jawaban? Ketika ada orang berbuat jelek, di depannya mengatakan, ya Rasulullah, Masya Allahu wa syi'ta. Wahai Rasulullah, ini terjadi karena Allah dan karena engkau. Karena Allah berkehendak dan karena engkau berkehendak. Rasulullah SAW langsung membetulkan imannya. Sejelek-jelek kaum itu engkau. Apakah kamu mau menjadikan saya sebagai tandingan Allah Azza wa Jalla? Walakin qulu, akan tetapi katakanlah, ana rasulun, ana abduhu wa rasul. Saya adalah hamba Allah dan Rasul. Wala tutruni, jangan kamu sanjung saya seperti orang Yahudi, orang Nasara menyanjung Isa ibnu Maryam. Ada lagi orang berbuat salah, membongkar rahasia jihad. Loh, itu salah besar apa salah kecil? Salah besar. Rasulullah baru menyusun peperangan jihad melawan orang musyrik, beritanya disebarin ke orang musyrik. Kemudian ketahuan. Umar apa? Ya Rasulullah, da'uni. Rasul, gak usah kamu yang ngurus, saya aja. Tarik pedangnya Umar. Ya Umar, kamu berhenti, diam. Ya kenapa Rasulullah gak marah seperti tadi? Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Ya khatib, apa yang menjadikan engkau berbuat seperti itu? Loh, hikmah. Apa jawaban khatib? Ya Rasulullah, sahabat-sahabat muhajirin di Mekah punya penjaga harta. Ada pamannya, ada pak D-nya, ada ini. Walaupun mereka masih musyrik, tapi mereka menjaga warisan-warisan mereka yang ada di mana? Di Mekah. Sedangkan saya nggak ada ya Rasulullah. Saya ngomong seperti itu tujuan saya biar mereka toleran sama saya sedikit. Apa kata Nabi? Kalau begitu kamu bukan orang musyrik, bukan orang murtad, bukan orang yang membela orang kafir. Maka Rasul pun memaafkan dia dan disuruh bertobat kepada Allah, selesai. Coba lihat bagaimana Rasulullah SAW mendidik para sahabat, membina, menempa, mengenal perjalanan iman mereka kepada Allah detail. Suruh melihat dengan betul, ini cabang, ini tengah, ini usul. Mana caranya betulin, ini siapa, ini sahabat Nabi, atau ini orang awam, atau ini orang yang baru tertarik. Ayo al-ikhwah. Maka ini menjadi pelajaran dan hikmah yang besar bagi kita semua. Di dalam masalah nikmat hidayah, terutama di dalam beriman kepada Allah. Yang usul daripada beriman kepada Allah itu kembali kepada membesarkan zat Allah Subhanahu wa taala. Takdim kepada Allah. Sebagaimana semua kalimat muamalah kita kepada Allah
maknanya yang paling banyak adalah ini. Paling banyak kita di dalam hidup mengkaitkan nama Allah dengan apa coba? Dengan akbar kan? Di dalam salat berapa kali kita mengatakan Allahu Akbar? Ya. Dan pelaksanaan Allahu Akbar ini mengiringi di dalam semua proses menyiapkan tubuh untuk takdim. Menyiapkan tubuh untuk membesarkan kepada siapa? Dan membesarkan itu pasti ada feedback. Kalau kita membesarkan orang lain, berarti kita ini berbuat apa pada diri kita? Apa Pak? Kalau anak membesarkan orang tua, berarti anak itu kepada dirinya berlaku apa? Hah? Loh, kenapa? Kalau istri membesarkan suaminya, berarti istri itu memberlakukan dirinya apa? Hah? Apa? Hah? Iya, membesarkan. Hah? Loh, banyak problem nggak? Ya. Sedekah banyak problem nggak? Banyak. Ngaji banyak problem nggak? Banyak. Kalau enggak yo sudah penuh masjid ini bisa pecah. Ya. Berjuang di jalan Allah banyak problem nggak? Berarti pelaksanaan ibadah sebenarnya lebih banyak mulus dan melahirkan kemuliaan atau gaduh? Banyak gaduh. Loh Ustaz, tapi saya baik. Ya coba aja nanti dirubah oleh Allah. Ada seorang di zamannya para salafus saleh, seorang penuntut ilmu yang dikenal oleh gurunya, nggak pernah absen. Ya, nggak pernah dia absen. Suatu ketika terjadi hujan badai. Hujan badai besar keras. Apa murid ini? Kalau hujan seperti ini, badai seperti ini, sepertinya guru kita ini kayaknya apa? Gimana Pak? Kayaknya apa? Nggak mungkin datang ini. Apalagi terus berpikirnya real. SMS nggak ada, WA nggak ada, pesawat nggak ada, mobil nggak ada, anginnya kenceng, badai, rumahnya jauh. Wah, sudah mikirnya apa? Guru kita nggak ada nih. Kan gitu. Terus apa? Ya karena guru kita nggak ada, saya kan murid yang paling rajin. Ya sekali-kalilah udur. Ya kan begitu. Sekali-kalilah saya udur. Ya sudah. Toh kalau saya udur punya alasan. Karena badai, hujan. Tapi juga saya kira guru saya juga nggak datang. Sudah selesai. Besok cuaca teduh, datanglah semua. Di awal majelis gurunya langsung berbicara. Mana orang yang selama ini rajin belajar? Ternyata baru ada hujan, baru ada ini. Kaget dia. Berarti guru saya itu kemarin datang toh. La ilaha illallah. Berarti siapa itu yang datang? Berapa orang itu? Berapa orang? Berapa kira-kira yang datang waktu itu? Ya gurunya sendiri. Loh dia yang rajin aja nggak datang, apalagi yang kundat-kundat tambah nggak datang. Loh yang paling rajin aja nggak datang, apalagi yang kundat-kundat. Ibadah itu problemnya besar. Siapa sahabat Nabi yang paling tidak problem dengan ibadah? Siapa? Abu Bakar. Waktunya Abu Bakar dengan waktu kita sama nggak? Berapa jam? Kenapa Abu Bakar sehari bisa meraih ribuan ibadah? Kenapa kita ini satu aja ibadah, sebulan 2 bulan aja kedodoran nggak beres-beres, nggak ada yang sukses. 2
Dulu rajin sholat berubah. Dulu rajin ngaji berubah. Dulu rajin bantu-bantu berjuang berubah. Kenapa? Ayo ikhwah. Maka disinilah nasihat. Ketika Rasulullah SAW menasihatkan, tarji'u ila dinikum, kalian kembali kepada agama kalian. Lihat hakikat din, yaitu thorik. Ngelihatnya bukan nama, bukan merek, bukan nasib, dapat apa. Lihat thorik perjalanan kita. Sama, seringkali kita sering mendapatkan bahasa laddatul iman. Apa itu laddatul iman, Pak? Hah? Manisnya iman. Lo nggak pernah menempuh jalannya, gimana mau laddah? Sekarang Bapak Ibu, contoh aja sederhana. Kalau kita hari ini Bapak Ibu disuruh dorong becak, dikasih motivasi, hadiah, lomba dorong becak, hadiahnya berapa? 100 juta. Mau nggak? Ada yang tertarik nggak? Ada, insya Allah. Bahkan mungkin daftar semua di satu majelis. Setelah hadiahnya dikasihkan, yang menang berapa? 1 orang. Yang menang ini besok mau mengulangi dorong becak nggak? Mau mengulangi nggak? Wah, saya sudah menang nih 100 juta nih, buah dari saya dorong becak. Terus besok dia berprofesi dorong becak. Enggak toh? Tapi lihat itu, ada orang tua profesinya dorong becak, disuruh ganti yang lain nggak mau. Pak, bapak pegawai kantor, enggak, saya lebih baik dorong becak. Saya lebih nyaman, saya lebih tenang. Loh, tapi hasilnya sedikit. Hasilnya sedikit saya tidak terganggu, saya nggak kena ini, nggak kena ini. Hasilnya banyak, nanti saya kena KPK, kena macam-macam. Nyaman dia. Ya. Bahkan sampai tua ditekuni dorong becak, dan kadang-kadang dia bisa bercerita yang kita nggak bisa bercerita. Dia bisa bercerita dari pagi belum makan, kemudian dorong becak nggak dapat. Kemudian sore hari dia dapat uang mungkin cuma 5.000, 10.000. Kemudian dia belikan nasi kucing. Dia bisa ngomong, Masya Allah nikmatnya nasi kucing tadi. Kok iya, gimana dari pagi saya kelaparan, saya dorong becak nggak dapat. Dapat 5.000 saya dapatkan 1 juta aja. Dapat 5.000 saya belikan nasi kucing, nikmatnya saya makan. Sementara kita pagi-pagi sudah ada nasi gulai, ada nasi opor, makan aja, aduh kok nggak enak sih, nggak enak. Bahagia dia. Kenapa? Dia punya jalan, dia pernah menikmati, dia tahu bagaimana ilmunya bawa becak, hikmahnya apa, di perjalanan dapat apa. Pernah dimaki orang, habis dimaki orang disanjung orang, habis itu dia ketemu jalannya, terus orang bersyukur, semua pernah dijalani. Akhirnya dia menyimpulkan, inilah perjalanan yang saya nikmati dalam hidup saya. Nah, kalau yang tadi lomba dapat 100.000, ya 100 juta sekali dorong, habis itu besok nggak mau dorong lagi. Kenapa? Nggak tahu jalan, nggak bisa menikmati dia, nggak bisa dia berbahagia dengan dorong becak. Ayo ikhwah, maka disitulah para ulama kita menasihatkan, di dalam masalah beriman kepada Allah itu kita disuruh melihat thorik, disuruh melihat jalan. Kita ini membesarkan Allah, takdim, bahagia ketika nama Allah kita ucapkan Allahu Akbar, kembali kepada turuk. Jalan perjalanan kita ini ada enggak di dalam mengenal Allah? Ilmu yang harus kita bangun, mana usul, mana cabang, mana kelengkapannya. Makanya ulama kita membahasakan ilmu-ilmu tentang iman itu dalam beberapa versi.
ada syurutul iman, ada wajibul iman, ada mukamilatul iman. Lu kan begitu. Ada syaratnya iman, ada wajibnya iman, ada penyempurna iman. Kan begitu. Itu namanya syirat. Itu namanya jalan di mana orang bisa melihat usulnya iman apa. Surut iman yang dia miliki apa? Wajibul iman yang dia miliki apa? Mukamilatul iman, penyempurna iman yang dia miliki apa? Di mana dia melihat, di mana dia memperbaiki, tahu. Sehingga dia bisa berbahagia terkait dengan wajibul iman, bisa berbahagia menikmati dengan surutul iman, bisa berbahagia menikmati dengan mukamilul iman. Dan itulah thariq kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dan thariq itu tersimpan di dalam kalimat yang sama antara Nabi dengan kita. Nabi kalau bersyahadat bagaimana? Di dalam salat bagaimana? Asyhadu an la ilaha illallah. Kita? Hah? Beda apa sama? Iman kita dengan beliau? Ya, entah ting pecerit. Loh kok bisa? Loh yang diucapkan sama loh. Asyhadu an la ilaha illallah. Adanya Bilal dengan kita juga sama. Bahkan adzan kita sekarang lebih menghanyutkan. Ya. Adanya Bilal itu lempeng aja dulu begitu. Kita sekarang lebih kadang-kadang mendengar adzan aja air matanya bisa menetes. Tapi begitu disuruh taat nanti dulu, lo kan aneh. Mendengarkan sholat, imamnya baca Al-Quran, keluar air mata, sesenggukan nangis. Tapi sampai di rumah dolim sama istrinya, lo lucu. Ya, dengarkan ngaji, nangis, ya Allah, mudah-mudahan kau beri saya taufik. Sampai di rumah durhaka sama suaminya, lo aneh. Ya. Ini karena nggak ada jalan, kita hanya berjalan dengan semangat, nggak punya thariq, nggak dibangun surutul iman, usul iman, nggak dibangun wajibul iman, nggak dibangun mukamilul iman. Dan gimana membangunnya? Mendadak? Bisa? Nggak bisa. Bolong-bolong bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Mendadak nggak bisa, bolong-bolong nggak bisa. Terus comot-comot bisa? Tahu comot-comot? Tahu maksudnya comot-comot? Kadang-kadang mengambil usul iman, terus capek, alah agak mumet nih, nggak usah lah. Kita mengambil penyempurna iman aja. Cari duri di jalan. Mana duri nih supaya kita bangun iman? Kita angkat duri, kita buang. Lo kan dalilnya paling lemahnya iman membuang duri. Nah kan begitu kan? Ini namanya comot-comot. Iman itu nggak bisa comot-comot. Ya. Iman itu tidak bisa bolong-bolong. Iman itu harus diambil dengan tertib, syai'an fasyai'an, lailan wa naharon. Dan iman itu harus diambil aulawiyatnya, harus diambil prioritasnya, kemudian aham fal muhim, harus dimengerti usulnya, harus dibangun. Dan membangun imannya harus dari dua sisi. Apa itu? Qaulan wa amalan. Apa qaulan? Ucapan. Ucapan ada dua. Ucapan hati. Apa ucapan hati? Ilmu. Berarti harus tiap hari belajar, baru punya ucapan hati. Kalau cuma sekali belajar, mulutnya nggak akan bisa ngomong. Kamu pilih Allah atau pilih jadi pejabat? Ya maunya sih pilih Allah Pak. Tapi kalau bapak seperti itu ya nggak apa-apa lah, biar jadi pejabat dulu. Nggak bisa ngomong lisannya, karena baru ketemu pemahaman sekali. Tapi kalau sudah ketemu pemahaman terus ditata, kamu pilih Allah begini, pilih Allah. Kamu pilih Allah begini, pilih Allah. Kamu pilih Allah begini, pilih Allah. Kamu nanti tak tembak, Allah yang akan mengatur saya. Selesai. Dan itu nggak bisa mendadak. Makanya tidak ada orang imun terus
disuruh milih betul-betul itu nggak ada. Malah orang seperti Abu Bakar sering kelihatan ribut nggak? Enggak, tenang tuh Abu Bakar. Tapi begitu ada urusan-urusan iman, nomor satu. Urusan harus tenang, orang lain gaduh, dia tenang. Urusan harus berkarya, orang lain sepertinya sudah sampai di langit, ternyata ujung-ujungnya kok kita dikalahin Abu Bakar ya? Dan kita nggak tahu. Ini kaum muslimin Bapak Ibu. Dan ini butuh seperti yang diingatkan oleh Allah, bagaimana menjalin, membangun jalan ilmu. Dan Allah sudah memberikan rambu-rambu. Apalagi kok kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja sudah secara personalnya ditata oleh Allah. La tuharrik lisanaka lita'jala bih. Inna alaina qur'anahu thumma alaina bayana. Ya kan? Inna alaina, sesungguhnya kami yang membacakan dan kami yang menjelaskan. Jangan engkau mendahului membaca duluan sebelum Allah menyempurnakan bacaannya dan penjelasannya. Lu itu Rasulullah ditata. Ini ayat ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Begitu juga diingatkan, afala yatadabbar. Tadabbar itu mengkaji. Mengkaji itu nek orang Jawa dulu diwolak-walik. Buka sini begini ya, buka lagi sini. Oh ini kok di sini begini, ini di sini begini, ini begini. Oh di sini, oh ini kok begini. Itu namanya ya tadabbar. Sampai dia mendapati ini ketemu ini ketemu ini ketemu ini ketemu ini ketemu ini ketemu ini. Itu ya tadabbar. Akalnya tidak kacau. Dan untuk ya tadabbar tidak bisa dengan masuk gua, mimpi di kamar terus ya tadabbar, nggak ada. Punya usul, punya perjalanan, thalabul ilmi, nggak ada ya tadabbar mendadak, nggak ada. Semua ulama-ulama yang mereka tadabbur dulunya penuntut ilmu semua. Nggak ada mereka tanpa nuntut ilmu terus tadabbur terus paham, enak aja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja belajar kepada Jibril. Bahkan tiap Ramadan ilmunya disimak ulang oleh Jibril. Itu Rasulullah. Dan kita sekarang ini ingin paham dengan sulapan. Makanya akhirnya lisannya pun tidak jelas keilmuannya. Makanya lihat penuntut ilmu hari ini. Salah Ustaz. Heran kan, dia bingung sendiri ketika disalahin. Kalau dulu kita masih nuntut ilmu, enggak Pak, ini saya enggak salah. Loh, kok kamu tahu kalau enggak salah? Ya kaidah saya ini. Oh Masya Allah, jazakallah khairan. Hari ini sudah ketemu dalil, ditanya apa itu toh dalilnya? Oh iya ya, ternyata bukan ya Ustaz. Ya padahal itu menunjukkan akhirnya ilmu di hatinya, di akalnya dan lisannya kacau. Kalau sudah seperti itu bisa melahirkan amalan hati enggak? Cinta, ragu. Sekarang kalau seorang suami ketemu istri, kamu itu cantik. Besok lagi, kamu itu jelek. Bisa lahir cinta enggak? Ya enggak bisa. Bagaimana kalau semua rumusnya yang dia dapati dari ujung kaki sampai kepala, istrinya ini adalah jamilah, ya cinta baru lahir. Nah kalau di situ campur aduk, ada kamu ini cinta, besok lagi enggak kamu itu jelek, besok lagi kamu itu bagus, besok lagi kamu itu bobrok, ya bingung, nggak mungkin ada hati cinta. Iman juga seperti itu. Ketika kita bingung dengan pengajaran-pengajaran iman, masa hati bisa cinta pada Allah? Nggak ada. Kalau hatinya saja sudah ragu, bisa bekerja, bisa beramal. Seorang istri dengan suaminya ragu, seorang suami dengan istrinya ragu. Ketika istrinya mau begini-begini, dia bisa mau mengerjakan. Pak, mbok saya dibelikan sampo. Ya, akhirnya pergi ke warung beli kerupuk.
Bu, ini samponya. Bu, ini yang disuruh beli. Loh, sampo Pak. Tak kira kerupuk. Gak konsentrasi dia beramal. Dan itu kehidupan. Seorang istri juga begitu, ragu-ragu dengan suaminya. Anaknya dimandikan. Ya, nyuruh aja enak. Tolong dimandikan. Ya, dimandikan. Suaminya pergi, habis itu datang. Ini saya beli nasi. Loh, kok belum dimandikan? Lupa. Tadi sih nyuruhnya cuma sekali. Harusnya nyuruhnya pakai ribuan kali. Kan punya WA. Kenapa kita nggak diingetin lagi? Sudah, semrawut. Sama iman, qaulun wa amal. Ilmu semrawut, lisan semrawut, cinta semrawut, takut semrawut, berharap semrawut, ibadah pun semrawut. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka itu yang dinasihatkan oleh beliau. Takdim adalah puncak daripada buah beriman kepada Allah. Membesarkan Allah. Yang dimana membesarkan Allah ini akan menjadikan ibadah no problem. Ma fihi muskilah. Seperti Abu Bakar. Mana ada Abu Bakar pernah muskil dengan ibadahnya? Lawang sedekah semua hartanya saja nggak muskil, ya kan? Abu Bakar, kamu mau sedekah apa? Semua harta saya, nggak ada problem tuh. Abu Hurairah dengan kemiskinannya problem nggak? Nggak ada, ya kan? Nggak ada yang problem mereka, karena mereka punya perjalanan iman takdim yang benar. Mereka punya tarik, mereka punya sirat. Mereka tahu bagaimana dia melihat perjalanan imannya. Dan itu ternyata dari kalimat la ilaha illallah. Apa berarti yang membedakan? Tadi kan Allah menyuruh Nabi kita ad'u ilallah ala basiratin. Apa basirah artinya? Ilmu. Berarti yang membedakan kalimat la ilaha illallah kita dengan Rasulullah SAW apa? Ilmunya. Yang membedakan Abu Bakar Siddiq dengan sahabat yang lain apa? Ilmunya. Yang membicarakan ulama ketika mengatakan la ilaha illallah dengan kita mengatakan la ilaha illallah, ilmunya. Di antara kita sama-sama yang ngaji, sebagian tenang, sebagian gaduh, padahal kalimatnya sama, la ilaha illallah. Ilmu tentang apa? Tentang iman, tentang siapa ilah. Sesembahan itu apa? Allah itu apa? Yang terkandung di dalam sesembahan itu ada usul, ada wajib, ada surut, ada penyempurna. Di mana letak-letaknya? Di mana ilmunya? Di mana kaidahnya? Lah di sini. Ini kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Karena itu kalimat yang disampaikan oleh beliau Syekh Utsman Al-Mazid. Lihat dengan tertib beliau menjelaskan tentang tarik, jalan din, jalan iman di dalam takdim kepada Allah. Adimun fi dzatihi. Apa? Allah adalah maha besar di dalam wujudnya, zatnya. Zat Allah itu gaib apa enggak? Hah? Gaib apa enggak? Gaib. Dan kita disuruh beriman wujudnya Allah maha besar enggak? Hah? Maha besar. Apa toriknya? Adimun fi asma'ihi. Untuk mengenal besarnya wujud Allah adalah mengenal besarnya nama Allah. Nah, kita mengenal nama-nama Allah. Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Ghafur, ya kan? Al-Wadud, ya. Al-Alim, Al-Qadir. Bapak-bapak, kalau ditanya itu nama Allah, ada yang menolak? Nerima semua enggak? Nerima. Dampaknya di hati kita. Bapak-bapak sering menyebut nama Ar-Rahman Ar-Rahim enggak? Sering kan?
yang didapat di hati satu dengan yang lain sama apa beda? Sama apa beda, Pak? Beda. Kenapa beda? Padahal ucapannya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu tentang Ar-Rahman. Yang ilmunya tentang Ar-Rahman lebih luas, ya dia dapat lebih luas. Yang ilmunya tentang Ar-Rahim lebih dalam, ya dia dapat lebih dalam. Yang ilmunya tentang Al-Ghafur lebih luas, dia dapat. Yang dia tidak punya ilmu, ya paling Ar-Rahman, Allamal Quran, ya segitu tok. Ternyata kembali ke sana, kembali kepada Tariq. Kemudian dari mana kita bisa punya kaidah mengimani nama yang melahirkan dampak? Dari adimun fi sifatihi. Apa? Allah itu maha besar di dalam sifatnya. Kenapa mengimani nama kebesarannya diukur dengan mengimani sifat? Sekarang orang yang namanya Muhammad banyak nggak, Pak? Atau orang yang namanya misalnya Jamil, ada nggak? Banyak, ya kan? Yang satu Jamil, ahli sholat. Yang satu Jamil, ahli menipu. Gimana kita menyebut Jamil yang ini dengan Jamil yang itu? Kalau itu sih Jamil-Jamilan, ya kan begitu? Kalau itu loh Jamil betulan, kan begitu? Kalau kita ketemu Jamil yang tukang menipu itu, gimana kita? Nggak urusan. Kalau kita ketemu Jamil yang ahli ibadah itu, Masya Allah, hati-hati, ambil pelajaran dari dia. Loh beda kan? Dari mana kita memahami besarnya Jamil ini dengan Jamil ini? Dari sifat. Kalau kita tidak memahami besarnya sifat, mulianya sifat, sempurnanya sifat, kita akan rendah mengimani nama-nama. Sama Allah Ghafur, maha mengampuni, Allah Afun, maha memaafkan, Allah Rahman, maha memiliki rahmat yang tidak pernah habis, Allah Rahim, maha tidak pernah putus memberikan rahmat kepada makhluk, Allah Malik, Allah adalah pemilik kerajaan yang sebenarnya. Lah kalau sifat-sifat tentang nama-nama ini kita tidak tahu dan kita tidak mengerti, apakah kita bisa mengagungkan nama-nama itu? Tidak bisa. Maka sekarang dari mana kita tahu sifat Allah? Kebesarannya sifat Allah? Hah? Dari Allah, dari berita, dari ilmu. Coba ketika orang Yahudi kurang ajar di dalam beriman pada sifat, akhirnya kurang ajar dengan Allah, dan akhirnya tidak bisa membesarkan ibadah. Gak bisa. Ketika orang Yahudi mengatakan Innallaha faqirun wa nahnu aghnia, Allah itu miskin dan kita itu kaya. Ketika orang Yahudi mengatakan yadullah maghlulah, tangan Allah itu adalah terbelenggu, Allah itu kikir, itu menerangkan sifat-sifat Allah enggak? Dengan pemahaman yang cacat, nakes, rusak. Akhirnya dia bisa membesarkan nama Allah? Enggak bisa. Disebut nama Allah, ya enggak ada harganya bagi dia. Sama kita memanggil ya Allah, Allahumma ya Rabb, nggak ada dampaknya wong kita menilai sifat Allah rendah. Ya. Dan dari situ ketika kita berdoa Allah kepada Allah ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, loh dia ada kosong tentang Allah, tidak mengenal sifatnya, kesempurnaannya, kok manggil ya Rabb? Rendah jadinya. Dan ini menunjukkan tariq, jalan, ya. Jalan bagaimana takdim kepada Allah Azza wa Jalla. Dari mana kita beriman dengan wujudnya Allah? Harus dari ilmu. Ilmu yang datang dari mana? Dari khabarus shadiq, dari berita yang benar. Dari mana berita yang benar?
tentang Allah? Allah sendiri. Dari mana berita yang benar tentang Allah? Utusannya Allah Azza wa Jalla. Karena itu Allah mengatakan, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Yang direkomendasi oleh Allah hanya dua, Allah sendiri dan Rasulnya. Subhana rabbika rabbil izzah amma yasifun. Yang berhak berbicara tentang Allah itu adalah Allah atau mereka? Allah. Makanya Allah mengatakan maha suci Allah dari apa yang mereka bicarakan. Dan Allah mengatakan, wa man ahsanu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditsa. Mana yang lebih baik berbicara dari Allah? Berarti ilmu kembali kepada Allah. Apalagi berbicara tentang Allah. Ya, paling besarnya ilmu. Kemudian Rasul, wa salamun alal mursalin. Para Rasul itu selamat. Termasuk selamat pemahamannya, selamat ilmunya, selamat perkataannya. Kenapa? Wa ma yantiqu anil hawa. Sampai yang itu tidak wahyu, yang diikuti saja dipisah oleh Allah. Bisa enggak? Dipisah. Mana yang wahyu untuk diikuti, mana perkataan Rasul yang itu bukan wahyu untuk tidak diikuti, ya kan? Mana perbuatan Rasul yang itu wahyu untuk diikuti, mana perbuatan Rasul yang itu bukan wahyu dan untuk tidak diikuti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istrinya berapa? Mau ikut? Karena itu bukan wahyu. Dipisah oleh Allah. Selamat. Nggak bisa dicampur aduk. Hari ini semua orang bisa berbicara. Gimana mau dapat ilmu? Berbicara tentang zat Allah, berbicara tentang nama Allah Azza wa Jalla, berbicara tentang sifat Allah Azza wa Jalla. Ini ala basirah. Sekarang ilmu tentang ke kamar mandi, ke kamar WC banyak enggak? Hah? Ada ilmu masukkan kaki, ya kan? Ada ilmu tentang berdoa, ada ilmu di kamar WC nggak boleh lama-lama, ya kan begitu kan? Itu urusan WC. Nah kalau urusan mengenal Allah terus ilmunya cukup dengan Allahu Akbar, selesai. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah selama ini kita tidak bisa melihat jalan kita. Terus sifat-sifat Allah gaib apa tidak? Hah? Sifat Allah gaib apa tidak? Sebagaimana zat Allah gaib, maka sifat Allah gaib. Kok kita mengimani ada khobar, ya kan begitu kan? Kita mengimani bahwasanya Allah Azza wa Jalla katabat ala nafsihir rahmah. Berarti Allah punya sifat apa? Hah? Sifat rahmah. Kan begitu. Kita mengimani Allah itu namanya Ar-Rahman ya Rahman. Namanya Allah Ar-Rahim ya Rahim. Dari mana? Dari berita lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nama Allah. Maka kita panggil. Kemudian sifat Allah juga begitu. Tapi bagaimanapun iman itu seperti tadi harus meraih alaniyah, konkret. Dan ini tadi masih keimanan yang sebenarnya konkret, tetapi kehidupan manusia tidak bisa menjangkau. Makanya ada sebagian ulama ketika menjelaskan Allah bisa dilihat di dunia enggak? Aslan. Allah di dunia bisa dilihat enggak? Kalau kita kembali kepada aslan, bahwasanya salah satu nikmat melihat nikmat di akhirat adalah melihat wajah Allah. Allah di dunia bisa dilihat kan? Kalau terkait dengan nikmat di akhirat, di dunia seharusnya Allah bisa dilihat kan? Nah, seharusnya. Nah, sekarang ini pertanyaan. Allah
di akhirat bisa dilihat dan dinikmati melihat Allah? Apakah karena semata-mata keindahan zat Allah itu hanya bisa dilihat di akhirat? Hah? Gimana? Jawabnya perkataan Musa. Musa pengen apa? Ingat Allah kan? Allah mengatakan apa? Lantaroni kan? Kamu tidak bisa melihat saya. Tidak bisa melihat itu karena memang Allah tidak bisa lihat di dunia, atau ada persoalan lain? Ada persoalan lain. Karena itu Allah mengatakan kepada Musa, coba lihatlah gunung itu. Falamma tajalla, lihat gunung itu. Ketika Allah membuka hijab, gunung itu terpecah. Berarti persoalannya apa? Semua potensi dunia tidak mendukung untuk melihat Allah Rabbul Alamin. Karena rendahnya dunia, potensi dunia yang semua serba cacat, nggak mendukung. Jadi dari situ berarti kebutuhan manusia untuk beriman kepada Allah ka'anna katarah nggak bisa diberhentiin, nggak bisa dibohongin. Kalau nggak ketemu, nanti ketemu jin. Kan pengen melihat Allah akhirnya. Karena dia nyari-nyari nggak ketemu, akhirnya apa? Dia menjalanin ilmu bagaimana bisa melihat Allah. Terus caranya gimana? Caranya pertama melatih ibadah dohir. Setelah ibadah dohir cukup terbiasa, melatih ibadah batin. Setelah itu melatih tidak beribadah. Kan begitu. Karena kalau beribadah ini tingkatan 1, 2. Sekarang nggak usah beribadah. Kalau sudah nggak beribadah, nanti akan melihat Allah. Dan setelah itu jadi satu dengan Allah, ya kan? Kan begitu kan caranya? Hah? Ibadah dohir dulu. Setelah capek, lelah ibadah dohir, wah kita nggak ketemu Allah nih. Terus ibadah batin, ibadah-ibadah yang tidak umum. Kamu sholat sudah di mana? Oh kamu cuma 5 kali. Aku nggak pernah istirahat. Di mana sholatmu? Sholat saya di batin. No, semua jadi batin nih semua. Loh kamu sholat di mana? Loh kamu cuma sholat di masjid, masjid Setesa. Wah aku itu bisa tiap hari mau sholat dimanapun bisa. Mau di Masjidil Haram bisa, Masjid Nabawi bisa. Bahkan aku di Masjid Aqsa bolak-balik dalam 1 detik 1 menit. Sholat batin namanya. Setelah lama sholat batin, wah kayaknya sudah tingkatanku tidak lagi sholat batin nih. Berarti sholat dohir nggak usah, sholat batin nggak usah. Berarti apa? Ya nggak usah sholat. Itu kan begitu kan? Kalau sudah selesai cukup lama nggak usah sholat, genderuwo datang. Sayalah Allah. Oh iya ya, saya ternyata baru sekarang ketemu Engkau ya Allah. Maka menyatulah kamu dengan saya supaya kamu jadi orang suci. Ya jadilah dia genderuwo. Itu karena tidak ketemu jalan mengenal Allah seperti melihat Allah. Itu tuntutan hati, nggak bisa dibohongi. Makanya hati-hati kalau kita merasa aku tak jadi beriman seperti orang awam, nggak usah harus ngaji banyak-banyak. Ya yang penting saya tahulah kalau Allah itu ada. Yang penting saya percaya ada tingkatan iman kayak Abu Bakar. Aku kan orang awam. Ya silahkan diterus-teruskan. Nanti lama-lama ketemu genderuwo juga. Lama-lama ketemu genderuwo. Kalau orang yang seperti tadi genderuwonya langsung yang kelihatannya kayak Allah, bisa terbang, bisa nyulap duit, kan bisu. Tapi kalau kita nanti genderuwonya lain, genderuwonya uang 100.000, perempuan cantik, ya kan begitu, rumah mewah, genderuwonya beda. Kalau tadi genderuwonya yang bisa terbang kayak Gatot Kaca kan gitu loh.
Akhirnya bubar jalan semua. Intinya yang itu tidak beribadah, yang ini juga tidak beribadah. Kan sama. Maka bagaimana Allah Azza wa Jalla? Maka di sini diterangkan oleh beliau, wa af'alihi wa nu'uti jalalihi. Bagaimana kita bisa mengenal sifat-sifat Allah yang mulia? Mengenal perbuatan Allah. Perbuatan Allah pada makhluknya. Apa perbuatan Allah pada makhluknya? Apa coba? Apa Bapak Ibu? Perbuatan Allah pada makhluknya? Kok nggak bisa gitu ya? Allah Al-Khaliq. Apa artinya Khaliq? Kita kan diciptakan kan? Menciptakan makhluk. Terus perbuatan kita diciptakan oleh Allah enggak? Perbuatan kita diciptakan oleh Allah. Sifat-sifat kita diciptakan oleh Allah enggak? Diciptakan oleh Allah. Apa maksud dari semuanya itu? Allah Azza wa Jalla mengingatkan wala yadlimu rabbuka ahada. Allah itu tidak zalim pada kamu seorang pun. Hari ini ada orang diajari beriman bahwa kamu diciptakan oleh Allah, sifatmu diciptakan oleh Allah, perbuatanmu diciptakan oleh Allah, nasibmu diciptakan oleh Allah. Berarti Allah zalim sama saya toh? Saya kok dari dulu ditakdirkan miskin, nggak punya duit. Ya kan begitu. Akhirnya mengenal Allah atau bodoh ini? Bodoh, nggak mengenal Allah karena udah salah paham. Wong disuruh mengenal perbuatan Allah dalam rangka mengenal sifatnya Allah. Berarti disuruh memahami perbuatan Allah dari sisi hikmahnya yang ada hubungannya dengan sifat, atau dari sisi gambar perbuatan Allah. Sekarang Allah mentakdirkan kita miskin, misalnya, disuruh memahami apa ini? Hikmah dari sifat Allah berbuat mentakdirkan orang miskin. Kan begitu kan? Bukan disuruh memahami hidup miskin itu kayak apa toh. Kan begitu. Kalau kita disuruh memahami hidup miskin itu seperti apa, kita wajahnya cerah apa gelap? Gelap semua. Akhirnya suudzon kepada Allah atau husnudzon? Suudzon. Allah itu gimana sih? Saya yang sudah sering sholat kok ya miskin terus. Itu tetanggaku gak pernah sholat malah kaya. Suudzon. Tapi kita disuruh melihat perbuatan Allah dari sisi kaitannya dengan sifat Allah. Kenapa Allah mentakdirkan saya miskin? Kenapa fulan kaya? Fahami dengan ilmu bahwasanya Allah itu Latif, Maha memberi, yang pemberian Allah ini adalah halus. Saya ingin tanya kepada Bapak Ibu, ada orang yang ditakdirkan dari lahir sampai tua miskin? Tunjukkan kepada saya. Ada enggak? Dari lahir cenger miskin sampai tua mau mati, tidak pernah mengalami hidup tidak miskin. Ada? Enggak ada. Ini karena enggak memahami sifat Allah. Allah itu ketika memberi kepada hamba ada hikmah. Nah, kalau kita sudah melihat seperti ini, akhirnya mengenal enggak sifat Allah? Allah itu maha memberi. Ternyata miskin itu pemberian enggak? Pemberian. Punya istri, istrinya wajahnya tidak cantik, pemberian atau bukan pemberian? Pemberian. Baik atau buruk? Baik. Kapan itu kita bisa menilai baik? Kalau memahami sifat-sifat Allah. Contoh, boleh jadi kamu suka sesuatu yang Allah beri tapi itu jelek bagi kamu. Boleh jadi kamu itu tidak suka dari sesuatu yang Allah beri, boleh jadi itu baik bagi kamu. Kalau kita mau membaca ini, mana ada kita menilai sifat Allah cacat? Akhirnya kita memahami sifat kebesarannya Allah. Akhirnya kita memahami sempurnanya nama Allah. Ketika kita memahami khalaqa, Allah menciptakan saya sakit-sakitan, badannya kecil, rizkinya biasa-biasa. Terus kita memahami hikmah.
Allah ketika mentakdirkan orang itu hidup begini-begini, dijelaskan oleh Allah hikmahnya begini. Akhirnya kita husnudzon dengan sifat penciptaan Allah enggak? Husnudzon, kan begitu. Akhirnya kita memahami nama Allah Al-Khaliq, rendah apa tinggi? Tinggi. Akhirnya kita memahami wujudnya Allah Al-Khaliq, adim atau remeh? Adim. Hada tariq. Berarti jalan mengenal Allah dipenuhi dengan apa? Ilmu. Man kana lahu jahlun laisalah. Orang yang dia tidak punya nasib tentang ilmu nggak akan bisa mengenal Allah Azza wa Jalla. Kalau orang tidak punya ketekunan belajar dengan Allah, namanya, sifatnya, perbuatannya, nggak akan bisa. Untuk bisa punya iman dengan thariqul iman, dengan maslakul iman, dan akan meraih perjalanan iman, dan akan mendapati ladatnya iman, nggak mungkin. Maka disinilah Allah memerintahkan memahami perbuatan-perbuatan Allah, dan itu ilmu semua itu diringkas oleh Allah di dalam ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah engkau, sesungguhnya tidak ada sesembahan dengan benar kecuali Allah. Siapa ilah? Ilah adalah al-adim fi jasad fi dzatihi. Siapa ilah? Ilah adalah al-adim fi asma'ihi. Siapa sesembahan? Sesembahan adalah zat yang maha besar di dalam wujudnya. Siapa sesembahan? Sesembahan adalah zat yang maha besar di dalam namanya. Siapa sesembahan itu? Sesembahan adalah zat yang maha besar di dalam sifatnya. Siapa sesembahan itu? Sesembahan itu adalah zat yang maha besar di dalam semua ciptaannya. Ma khalaqta hada batila. Sehingga kita melihat para nabi dan orang-orang asfiya, tidak ada kalau kesahnya. Mereka benar-benar menjadi aulia Allah. Maka disinilah yang ditegaskan oleh beliau, fala budda minal ilmi wal ma'rifah. Enggak bisa mengenal Allah tidak punya ilmu, tidak punya thariqul ilmi, tidak punya thariqul ma'rifah, enggak ada. Dan sekarang ayat yang paling banyak di Al-Quran berbicara tentang apa? Wujudnya Allah, namanya Allah, sifatnya Allah, perbuatannya Allah, kan? Berapa Allah berbicara tentang sholat? Gak banyak. Berbicara tentang jihad, berapa? Gak banyak. Berbicara tentang zakat, tentang puasa, gak banyak. Tapi coba kita lihat sekarang. Kita belajar puasa saja sampai bertahun-tahun. Belajar mengenal Allah, miskin. Gimana? Ya. Belajar tentang amar ma'ruf nahi mungkar bertahun-tahun, ya ribut terus, nggak paham-paham. Belajar mengenal Allah, miskin. Makanya begitu sholat, bicara syarat wajib rukun, wah sampai debat panjang. Bicara ikhlas, kelakep meneng nggak bisa. Bicara jihad, wah hebat, wajibnya begini, musuh begini. Bicara begitu jihad yang ikhlas, lecep meneng nggak bisa ngomong. Ya. Bicara dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, wah bukan ini buat organisasi ini amar ma'ruf sejati, ini nahi mungkar sejati, kita harus begini. Bicara ikhlas, lecep meneng nggak bisa. Tahu lecep meneng itu? Diam kayak botol bengong, nggak tahu apa-apa. Itu miskin, ya, karena nggak tahu thariq. Makanya hari ini umat Islam bicara jihad ya gaduh, bicara kerukunan rumah tangga ya gaduh, bicara mau nikah ya gaduh. Sekarang lagi ada mau penyuluhan nikah ini. Kalau yang mau nikah sekarang nanti susah itu. Sudah mau ada undang-undang sertifikat siapa yang boleh nikah. Jadi akan nanti banyak orang-orang yang sampai tua nggak bisa nikah. Kenapa? Karena setiap kali masuk kursus pembelajaran nikah nggak lulus. Padahal sudah jatuh cinta dengan banyak orang, akhirnya bingung itu.
Ya kan? Sekarang mau ada usulan itu kan? Hah? Betul. Ini orang-orang katanya ngikutin perkara up to date malah nggak tahu. Saya jarang-jarang ngikuti malah sering jedul, sering muncul. Ya. Sekarang mau ada itu pembinaan dari SDM. Jadi orang yang mau nikah harus masuk dulu sertifikasi lulus untuk pantas nikah. Dapat ijazah. Pendidikannya 3 bulan, 4 bulan. Pesan kerinduan dengan kebingungan nanti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak tahu ini kebingungan. Jadi orangnya bermasalah, solusinya juga enggak jelas. Ya. Padahal orang dulu kan gampang kan? Orang dulu kan gampang toh? Apa? Ngaji, udah selesai kan? Ngaji sama kiai, sama guru, ya rada ribet nih. Ya. Nikah, istrinya masih 15 tahun, ya aman-aman nih, normal nih. Ya. Sekarang nikah, sudah perkenalan, sudah siap, udah sampai di dalam pendung-pendungan. Ya. Kenapa? Ya orang dulu ngaji, tertata, kaidahnya, keikhlasannya, imannya. Nah sekarang ini kan kita tidak. Kita ini kan lebih banyak belajar antropologi, nah, ilmu sosial, sehingga ingin mengenali sosial yang punya jati diri. Lekondi, ya nggak dapat. So jati dirinya anak itu apa? Nakal atau baik? Jati dirinya. Coba anak dibiarin, nggak sih diurus baik sendiri? Enggak. Jati dirinya wanita apa? Fitnah. Lombok dia dikasih sertifikasi pantas nikah, ya tetap fitnah juga. Ya kan begitu. Apa kalau sudah disertifikasi pantas nikah, terus wah bidadari, solihah, tunduk wajahnya nol. Wong ketika dia mengerjakan sertifikasi juga pakai multiple choice. Tio, tahu Tio? Ya, tahu Tio Pak? Tio itu bawa uang diputer, krung. Begitu black, oh krek. Tio lagi kruk, oh B, krek. Akhirnya lulus gitu penak era. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo ikhwah. Maka menjadi jelas dari ilmu inilah tudhi'u laka tariqat taqdim. Dari ilmu inilah engkau dapat menerangi jalan untuk mengenal kebesaran Allah. Enggak ada itu, enggak bisa. Wal ijlal, dan engkau bisa meluhurkan Allah Azza wa Jalla. Maka disimpulkan, fallahu adimun fi dzatihi, adimun fi asma'ihi, adimun fi sifatihi, adimun fi mulkihi wa sultanihi, adimun fi khalqihi wa amrihi. Setelah itu adimun fi dinihi. Kemudian apa? Wa syar'ihi. Salat agama Allah enggak? Hah? Zakat agama Allah enggak? Hak suami agama Allah enggak? Hak istri agama Allah enggak? Haknya orang alim agama Allah enggak? Ini kan perintahnya Allah, ucapannya Allah. Siapa yang bisa takdim dengan perintah dan larangan? Kan dalam rangka untuk ini kan, supaya seperti Abu Bakar, ada perintah seperti angin bertiup, ada larangan seperti angin bertiup. Dari mana? Dari yang sudah takdim kepada hikmah kebesaran Allah di dalam takdir kejadian, yang kemudian takdim kepada sifat Allah, yang kemudian takdim kepada nama Allah, yang kemudian takdim kepada wujud Allah Azza wa Jalla. Mohon maaf, kalau orang hatinya sudah penuh seperti itu, mana ada dia selalu problem dengan masalah syariatnya Allah? Enggak. Yang menjadikan kita selalu problem dengan syariatnya Allah, salat problem, zakat problem, ngaji problem, jadi suami problem, jadi istri problem, pahala susah, dosa tiap hari. Karena takdimnya kepada Allah enggak ada.
Tidak mungkin orang bisa takdim kepada kepada perintah, kepada larangan, kalau dia takdim kepada tidak takdim kepada yang memerintah dan tidak takdim kepada yang melarang. Nggak akan ada. Maka inilah sambungannya. Lihatlah Abu Bakar di dalam mengejarkan perintah dan beribadah, besar sekali kan? Tapi lihatlah Abu Bakar di dalam mengenal Allah, besar sekali. Seperti yang dulu kita ceritakan, burung terbang hinggap, pergi lagi, hatinya Abu Bakar meledak nggak? Hah? Abu Bakar tuh melihat burung tuh, suruh terbang hinggap, celuk, terus kemudian pergi, seret. Hatinya Abu Bakar meledak nggak dengan beriman kepada Allah? Meledak, karena punya ilmu. Ini ada ciptaan Allah, loh, khalaq. Apa hikmahnya Allah mendatangkan burung di depan saya? Oh, ternyata Allah Maha Alim. Di dalam terbangnya burung hingga pergi ada ilmu yang diajarkan kepada saya. Ini loh makhluk hidup, berbuat, tidak dihisab oleh Allah. Kamu dihisab oleh Allah. Meledak hatinya Abu Bakar. Kalau kita ada burung surut, wah bagusnya burung itu terbang, wah ini bisa jadi aset ini. Apalagi burungnya cucuknya bagus, bulunya bagus. Wah ini kayaknya burung langka ini. Oh mungkin ini perkutut dari Singapura. Ya. Terus dia mikir-mikir gimana caranya dikejar-kejar. Dapat, paling nasib kita seperti itu. Kenapa? Karena ilmu kita tentang burung adalah bukan ilmu yang diajarkan dari mengenal Allah. Yang kita tahu burung adalah aset bisnis. Sementara Abu Bakar melihat burung khalqullah, amruhul kauni, dan di dalamnya ada sifatur rahman, dan di dalamnya ada asma'uhu, nama Allah, dan di dalamnya menunjukkan wujud adimnya Allah Azza wa Jalla. Karena itu Abu Bakar melihat burung nangis. Kita melihat burung yang seperti itu senyum-senyum. Bahkan diam burung, diam. Kenapa? Kita mau nubruk burung itu, mau dijual. Beda sekali kan? Beda. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Maka lihat di sini yang membedakan, Allah mengajari mengenal takdim kepada Allah dengan orang ahli akal mengajari mengenal Tuhan. Orang ahli akal di dalam mengenal Tuhan pakai apa? Pakai ciptaan kan? Betul nggak? Hah? Ada yang pernah ikut training menjadi mahasiswa, malam-malam diajari mengenal Allah dulu waktu kuliah? Ada yang pernah nggak? Hah? Kalau diajari untuk mengenal Allah orang beriman itu gimana? Dikosongin dulu akalnya, ditanyai, ini ada sendiri apa enggak? Ini ada yang menciptakan apa enggak? Kan begitu. Kan mereka juga belajar membaca alam kan? Membaca kejadian. Orang Mu'tazilah juga ngajarin kita begitu. Dari mana orang Mu'tazilah ngajari kita mengenal Allah itu ada? Dari adanya alam. Alam ada, Tuhan ada. Ada kelanjutannya? Enggak ada. Selesai. Goodbye kata orang sekarang. Hah? Mau dia korupsi nggak apa-apa. Yang penting dia mengakui Allah itu ada. Mau dia dolim kepada orang nggak apa-apa. Seperti itu. Tapi Ahlussunnah enggak. Begitu ngajarin mengenal Allah, disuruh melihat ciptaan, disuruh melihat di situ ada sifat Allah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dari sini menjadi jelas Allah mengajarkan dalam banyak ayat. Seperti ayat dalam surat Al-Kahfi, ayat dalam surat Luqman, ayat dalam surat Luqman dan sebagainya. Ayat-ayat tentang Allah menerangkan ciptaan Allah sangat banyak. Tujuannya apa? Bukan untuk oh iya ya, ternyata laut itu besar, ternyata udara itu begini, ternyata enggak. Kita disuruh memahami hikmah yang ada di sana, memahami sifat yang ada di sana, memahami nama Allah yang ada di sana,
Karena itu ayat-ayat tentang itu selalu dikaitkan dengan sifat, selalu dikaitkan dengan nama. Selalu di belakang pasti ada menyebut sifat, ada menyebut nama. Ya, seperti ayat kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Ya. Allah mengingatkan seandainya laut itu adalah tinta untuk menulis kalimat Allah, dan seandainya lautan itu dipakai menulis, habis dan kalimat Allah tidak habis. Menerangkan apa ini? Ilmunya Allah, bukan cuma sekedar kekuasaan. Sifat ilmunya Allah. Walau ji'na bimislihi madada, sekalipun kita mendatangkan ayat lautan yang sama, menerangkan sifat ilmu. Yang dari situ untuk mengimani semua yang terjadi ini ada hikmah, dan perintah dan larangan ada ilmu Allah, sehingga kita tidak akan menjadi orang yang sia-sia, remeh kepada Allah Azza wa Jalla. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ya, ini insya Allah yang kita tambahkan kembali di dalam menjelaskan. Kita masih mengulang makna dari penjelasan At-Thariq ila Ta'dimillah, agar tertanam bagaimana sebenarnya persoalan ini, untuk kita diberikan oleh Allah taufik bagaimana kita membangun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita mendapatkan apa yang dimaksudkan di dalam beriman kepada Allah, yaitu takdim kepada Allah, dan akhirnya kita meraih wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Kita bisa berkarya, dan walaupun besarnya nafsu, besarnya syaitan, kita tetap menjadi hamba-hamba Allah yang bisa taat, bisa menjadi hamba Allah yang beribadah, bisa menjadi hamba Allah yang selamat. Itu adalah karena khafa maqama rabbi. Kita akhiri majelis kita, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua, dan kita insyaallah akan lanjutkan kembali di dalam pertemuan yang akan datang insyaallah subhanahu wa taala. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.